Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Juliana Alvinaim. Nah, kali ini aku bakal nge-share ke kalian tentang ide bisnis atau bisnis plan yang udah aku buat nih teman-teman. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari video aku yang sebelumnya, yang judulnya ide bisnis mie pedas level. Nah, kalau kemarin aku udah nge-share ke kalian tentang gimana sih cara membuat mie pedas level itu. Nah, kalau sekarang aku bakal nge-share ke kalian tentang konsep dari bisnis mie pedas level tersebut. Nah, video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bu Septi. Penasaran? Makanya stay tune terus. Jadi, usaha yang akan aku buat bernama Eat Me Box. Nanti aku bakal kasih logonya di sebelah sini. Eat Me Box ini memiliki arti makan mie di dalam box. Nah, Eat Me Box ini mempunyai jargon loh teman-teman. Oke, sekarang kita jargon dulu. Eat Me Box, rasanya khas, pedasnya ngegas. Nah, itu dia jargon dari Eat Me Box. Nah, kenapa sih kita namain usaha ini dengan nama Eat Me Box? Karena produk yang akan kami jual itu merupakan mie yang kita kemas di dalam tempat yang bernama food pile, yang berbentuk seperti box. Itu Eat Me Box ini rencananya akan didirikan di Jalan Pandawa 4, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tepatnya di depan kampus IAIN Surakarta. Oh ya, Eat Me Box ini merupakan salah satu inovasi dari usaha rice box yang saat ini sudah banyak tersebar di Indonesia, khususnya di Solo atau di Kartasura. Nah, kita mengganti yang biasanya rice box itu kita tahu menunya itu isinya nasi ya. Nasi yang disiram dengan saus barbecue dan topping ayam. Nah, kita ganti nasi itu dengan mie pedas itu dengan berbagai macam pilihan topping. Nah, kenapa sih harus Eat Me Box? Kenapa nggak usaha yang lain aja? Karena seperti yang kita tahu, saat ini banyak sekali kaum generasi milenial. Generasi milenial ini dapat kita temukan di sekitar kampus IAIN Surakarta, baik itu di SMA yang ada di sekitarnya maupun di kampus IAIN Surakarta sendiri. Nah, generasi milenial itu sangat menyukai hal-hal yang berbau praktis, termasuk dalam hal memilih makanan. Jadi kami memutuskan untuk mengemas Eat Me Box ini di dalam kemasan yang terbuat dari karton, anti air dan anti minyak, atau sering disebut juga food pile atau rice box ya, pasti yang kalian kenal biasanya. Karena tempat tersebut itu praktis, bisa dibawa kemana saja tanpa harus mencuci piring seperti itu. Jika sudah dipakai, kita bisa membuangnya. Kemasan yang terbuat dari food pile juga memiliki desain yang unik dan instagramable pastinya. Nah, hal tersebut juga disukai oleh generasi milenial. Selain alasan tersebut, ada juga alasan lainnya. Seperti yang kita tahu ya, saat ini masyarakat di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kemasan food pile ini dapat menjadi daya tarik tersendiri kayak gitu. Dia terbuat dari karton yang mudah untuk didaur ulang, atau kita bakar aja itu udah bisa hilang gitu, nggak akan mencemari lingkungan. Mungkin hanya tersisa abu-abunya saja, tidak seperti styrofoam. Nah, saat ini kan banyak juga tuh penjual-penjual yang menggunakan styrofoam untuk tempat makanannya. Nah, styrofoam ini seperti yang kita tahu, styrofoam dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan pencemaran bagi lingkungan. Styrofoam ini sangat sulit untuk diuraikan, butuh waktu bertahun-tahun untuk menguraikan styrofoam tersebut. Nah, selain itu, styrofoam juga terdapat banyak zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengemas produk dari Eat Me Box ini di dalam
kemasan yang berbentuk food pile atau yang biasa disebut rice box ya gitu. Produk yang akan dijual di Eat Me Box ini adalah segala macam menu yang terbuat dari mie yang memiliki cita rasa pedas dan terdapat berbagai pilihan topping di atasnya. Oh iya, kita akan menyediakan 2 macam pilihan mie, yakni yang pertama ada mie goreng level dan yang kedua ada mie kuah level. Nah, masing-masing dari mie goreng level dan mie kuah level ini ada 10 pilihan level yang dapat dipilih oleh konsumen, yakni level 0 sampai level 10. Jadi bagi yang tidak suka pedas, kalian jangan khawatir. Kalian bisa pilih level paling kecil, itu level 0. Nah, Eat Me Box ini akan menyediakan berbagai macam pilihan topping. Yang pertama ada topping ayam geprek, yang kedua ada topping udang asam manis, yang ketiga ada topping jamur crispy, yang keempat ada topping keju mozzarella, yang kelima ada topping ayam cincang, yang keenam ada topping bakso atau topping sosis, dan yang ketujuh ada topping ceker balado pedas. Nah, kalian bisa milih salah satu dari topping tersebut, atau kalian juga bisa nge-mix pilihan topping-topping tersebut. Misalnya kalian mau nih topping ayam geprek sama topping keju mozzarella. Nah, itu bisa banget kalian temukan di Eat Me Box. Produk dari Eat Me Box ini akan kami pasarkan atau kami jual dari rentang harga 1.000 hingga 16.000 rupiah saja. Harga tersebut tergantung dari menu yang dipilih oleh konsumen kayak gitu. Nanti aku bakal kasih tahu kalian harga-harganya di sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini dia harga-harganya. Kalian bisa. Nah, promosi nih. Di dalam promosi kami akan menggunakan 2 macam jenis promosi. Yang pertama kami akan melakukan promosi secara offline, dan yang kedua kami akan melakukan promosi secara online. Secara offline kami akan menyebarkan brosur atau pamflet ke masyarakat sekitar yang ada di dekat restoran Eat Me Box ini. Misalnya ke mahasiswa IAIN Surakarta. Nah, kami juga akan menyebarnya ke SMA-SMA yang ada di sekitar sana. Selanjutnya yang kedua, promosi secara online. Nah, dalam promosi secara online, kami akan melakukan promosi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan website pastinya. Tak lupa, kami akan memberikan promo-promo yang menarik kepada pelanggan atau konsumen. Yang pertama, kami akan memberikan diskon 50% bagi 15 pelanggan pertama yang datang ke Eat Me Box saat pertama Eat Me Box akan di-launching, teman-teman. Yang kedua, kami akan memberikan fasilitas gratis es teh bagi orang-orang yang membeli produk dari Eat Me Box minimal 10.000 di jam 13.00 sampai 15.00 setiap hari Senin sampai Kamis. Yang ketiga, kami akan menyediakan paket-paket hemat yang pastinya pas banget di kantong para pelajar. Nah, aku bakal ngasih tahu kalian tentang berapa sih paket hemat itu, harga-harganya apa, dan apa yang akan konsumen dapat. Nah, aku akan cantumkan di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lokasi nih. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, Eat Me Box ini akan didirikan di Jalan Pandawa 4, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, tepatnya di dekat kampus IAIN Surakarta. Nah, kenapa sih kita memilih lokasi tersebut? Karena seperti yang kita tahu, lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis dekat dengan sekolah dan kampus, di mana di dalam sekolah dan kampus tersebut kita dapat menemukan target pasar dari Eat Me Box ini, yakni generasi milenial. Selain itu, lokasi tersebut juga dekat dengan Jalan Solo Jogja,
kos pelajar dan mahasiswa, maupun pusat-pusat perbelanjaan. Oh ya, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih layout dari Eat Me Box ini? Nah, jadi Eat Me Box ini akan kami desain seperti restoran cepat saji. Adapun tema warna dari resto Eat Me Box ini akan berwarna kuning dan hitam. Kenapa kuning dan hitam? Karena setelah saya membaca-baca di internet, browsing-browsing, para generasi milenial ini sangat menyukai warna-warna yang gelap seperti hitam. Nah, mereka juga menyukai warna-warna yang nyentrik seperti warna kuning. Jadinya kami memutuskan untuk memberikan tema berwarna kuning dan hitam. Restoran Eat Me Box ini akan kami desain seperti kontainer ya. Jadi di bagian kasir nanti kami akan menyediakan kayak besi seperti kontainer yang kami cat warna kuning dan hitam serta diberi logo dari usaha kami. Nah, nanti aku akan kasih contohnya seperti apa sih layoutnya itu. Aku akan kasih di sini gambarnya kayak apa. Untuk tempat duduk bagi pelanggan, kami akan menyediakan tempat duduk biasa dan tempat duduk lesehan. Kenapa tempat duduk lesehan? Seperti yang kita tahu ya, para mahasiswa itu senang sekali mengerjakan tugas atau sekedar rapat ataupun nongkrong-nongkrong di tempat makan. Nah, kami akan menyediakan tempat duduk lesehan itu agar pelanggan itu lebih nyaman gitu. Tidak hanya itu saja, kami akan menyediakan free wifi dan full musik bagi pelanggan-pelanggan yang datang ke Eat Me Box agar mereka lebih merasa nyaman berlama-lama di resto Eat Me Box ini. Selain itu, dinding-dinding yang ada di sana akan kami hias dengan tulisan-tulisan motivasi yang berwarna serba kuning dan hitam. Oh ya, Eat Me Box ini juga akan bekerja sama dengan penyedia jasa layanan Gojek maupun Grab agar produknya itu dapat dibeli oleh konsumen melalui layanan pesan antar. Mengenai sumber daya manusia, nah di sini usaha Eat Me Box akan merekrut 3 karyawan atau tenaga kerja. Yang pertama, mereka akan ditempatkan di bidang ahli atau tata boga yang masak-masaknya itu. Lalu yang kedua, mereka akan ditempatkan di cleaning service dan pelayan. Selanjutnya yang ketiga, mereka akan ditempatkan di bagian kasir. Lalu bidang-bidang yang lain akan dikelola oleh siapa? Nah, bidang-bidang yang lain seperti bidang pemasaran, produksi, maupun bidang keuangan akan dikelola sendiri oleh pemilik, yaitu saya sendiri. Oh ya, tenaga kerja yang akan kami rekrut itu berasal dari masyarakat sekitar, khususnya para mahasiswa yang ingin bekerja part-time. Untuk mendirikan usaha ini, kami membutuhkan modal sebesar Rp45.577.000. Nah, jika dihitung-hitung, usaha dari Eat Me Box ini dalam jangka waktu 1 tahun akan mendapatkan laba sebesar Rp205.426.000. Itu laba per tahunnya. Nah, sekian uraian ide bisnis atau bisnis plan dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan